Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada segmen IHSG dan referensi saham mingguan edisi 2 Agustus 2021. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk berikan likes-nya karena satu likes sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request saham, bisa tulis di kolom komentar apa saham yang ingin kalian request. Misalnya kalian minta request Telkom, bisa kalian tulis Telkom atau TLKM. Atau misalnya Maybank, bisa kalian tulis BNII atau langsung aja tulis Maybank. Nah, langsung saya akan bahas di video selanjutnya untuk referensi saham minggu depannya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan kita mengenai referensi saham untuk seminggu ke depan, juga tentang IHSG. Oke, kita sudah berada di Composite Index, IDX, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, punyanya Indonesia. Nah, ini kita sudah berada di IHSG kita. Ini bisa kita lihat bahwa selama seminggu ini atau bahkan sudah sejak bulan Juni awal bahwa IHSG belum tahu mau kemana. Dia belum ada kepastian nih antara dia mau bullish atau dia mau bearish. Jadi dia masih konsolidasi, yang dimana baru aja kemarin dia turun dari resistance-nya dia yang di sini ke supportnya dia yang di sini. Nah, jadi setelah kita lihat secara seminggu, sepertinya dia mulai menanjak ya, baru mulai tapi masih statusnya konsolidasi karena belum berhasil nembus dari resistance yang ini yang paling atas. Ini belum berhasil ditembus oleh pasar kita IHSG. Nah, kalau seperti ini jadinya dia sudah mulai sideways, tapi khusus di daerah sini aja nih. Daerah sini dia konsolidasinya. Jadi resistance-nya di sebelah sini, resistance sebelah sini, lalu supportnya di bagian sini. Jadi dia masih main-main daerah sini. Nah, yang dimana bahwa sebelumnya dia sideways di daerah bawah sini, lalu dia berhasil break resist di sebelah sini, bertahan selama seminggu ya di atas sebelah sini. Ini cukup lama, di sini udah seminggu. Nah, jadi dia masih konsolidasi, statusnya belum ada untuk breaking out ke atas ini, atau dia belum ada kepastian untuk dia turun ke bawah. Jadi dia masih bentuknya adalah konsolidasi, belum ada kepastian untuk dia masih mau breakout atau dia mau breakdown. Nah, kalau yang kita lihat di sini, karena bersifat seperti ini ya, penjualan dari atas ini kuat sekali sehingga bagian bawah tidak ada shadow sama sekali. Jadi saya kemungkinan bahwa di hari Senin dia akan turun. Dia akan turun dulu, nggak tahu dia kuat atau enggak di support ini. Kalau dia kuat, maka dia besok itu akan naik sedikit, mainan di sinilah, main daerah sini. Tapi kalau emang di support kuat, dia kalau support ini tidak kuat, maka dia bisa kembali untuk konsolidasi di kotak bagian bawah ini. Nah, ini jadi adalah sekian dari analisa saya mengenai indeks komposit atau IHSG. Nah, kita berikutnya akan masuk dalam pembahasan kita mengenai referensi saham. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah BBYB, yaitu Bank Neo Commerce Tbk. Yang dimana kita tahu di sini dia memiliki harga saat ini adalah Rp840 per lembar saham. Yang dimana kita tahu bahwa hari Jumat kemarin dia baru saja ARA 24,4%. Nah, bagi kalian yang pengen tahu apa sih itu arti ARA, nah jadi ARA itu adalah auto reject atas, singkatan. Jadi batas untuk harga itu bergerak naik. Sedangkan ada lagi lawan katanya yaitu ARB.
ARB itu adalah auto reject bawah. Jadi auto reject bawah satu saham itu adalah 7%, sedangkan ARA itu beragam tergantung dari harga saham tersebut. Nah, ini kita kembali lagi ke BBYB, bahwa BBYB ini memiliki market cap sebesar 6,2 triliun rupiah. Jadi secara market cap dia ini cukup kecil karena masih di bawah dari 50 triliun. Jadi masih kecil, yang dimana ini cukup bisa jadi sebagai saham gorengan. Jadi kalau nggak bisa jadi saham yang untuk disimpan dalam waktu lama, misalnya seperti saham-saham blue chip seperti BBRI, BBCA, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah saham gorengan. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali tahu dari BBYB, kalian harus tahu dulu secara fundamental, baik itu secara laporan keuangan, lalu juga secara pendapatan laba, lalu hutang, aset, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di internet, yang banyak tersebar di internet. Oke, setelah itu kita seperti biasa akan masuk ke dalam chart. Oke, di sini kita sudah berada di chart BBYB. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa dia baru saja arak 2 kali ya di sini ya. Dia arak di sini 2 kali. Dan kalau kalian yang mikir kayak gini nih, kalau udah arak 2 kali, sebaiknya kita beli atau jangan? Atau kita tunggu sampai dia koreksi baru kita ambil? Nah, jawaban saya bisa kalian dapat nanti setelah saya membahas dari BBYB ini. Nah, kita lihat harganya saat ini Rp840. Ini adalah chartnya, itu jarang sekali ya untuk bergerak ya. Sekalinya bergerak itu memang tinggi, loncat cukup tinggi, naik lagi di sebelah sini, di sini naik lagi. Tapi memang dia lebih sering seperti tidur gitu ya, tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Jadi kalau kita lihat, saya lihat di sini, kalau kalian mau beli, sebaiknya jangan dulu. Kita lihat dulu ya. Ini kan secara daily ya. Kita lihat dulu secara monthly. Nah, bisa lebih jelas nih di sini nih. Kalau kalian mau beli, kalian pikir-pikir lagi, kalian analisa lagi, kenapa saya harus beli ini? Nah, lihat aja di sini. Posisinya dia saat ini berada di sini, ya kan? Dia berada di Rp840 di harga ini. Saya akan berikan garis. Nah, ini adalah harga current saat ini 840. Ya kan, dia berada 840. Sedangkan untuk all time high-nya dia ada di 975. 975 merupakan all time high dari BBYB. Yang dimana harga 840 ke 975 itu cukup dekat ya. Itu cukup dekat sehingga ini sangat beresiko untuk kita masuk saat ini. Kalau kalian udah masuk di bagian bawah sini, ini harusnya kalian waktunya TP, taking profit. Tapi kalau kalian ngelihat ini setinggi ini, kalian mau masuk, itu namanya bunuh diri. Itu namanya itu namanya ngejar-ngejar gitu, FOMO. Jadi takut ketinggalan, takut terbang lagi. Nah, saran saya bagi kalian yang tertarik pada BBYB, jangan dulu dibeli untuk saham ini, karena apabila kita lihat nih di yang candle ini deh nih, yang bulan Februari yang warna hijau tinggi ini, saya akan berikan highlight nih sebelah sini. Dia tuh bentuknya adalah tinggi nih kan, terus naik. Saya berikan tanda gini ya, dia terus naik gini kan, terus ada rejection di atas, dia balik, dia close-nya di bagian sini 800-an lah ya, 840-an di bagian sinilah, 800 ternyata. Nah, ternyata di hari berikutnya, di bulan berikutnya maksud saya, di bulan berikutnya dia langsung jatuh.
cukup dalam ini sampai sini. Nah, takutnya kalau karena ini kan merupakan saham gorengan ya, jadi orang tuh lebih cepat ngambil lalu cepat beli, cepat jual gitu. Namanya saham gorengan, digoreng terus gitu. Nah ini jadi orang beli udah pada taking profit di sini. Kalau ada yang FOMO biasanya ini akan kemakan nih di sini nih, habis nih rugi sampai sini. Nah ini baru balik sini lagi nih. Nah jadi kemungkinan untuk hari besok dia itu kemungkinan akan turun dulu koreksi. Nah kalau kalian mau beli, enaknya beli di mana? Kita lihat sekarang secara daily. Ya ini adalah resistance. Nah bisa kita lihat juga loh di sini bahwa di harga 840 ini merupakan resistance. Kenapa saya bilang resistance? Nih di sini ini harga meskipun tidak bergerak closing atau high and low di sini, tapi harga nih cukup sering bergerak di harga 840. Jadi merupakan resistance cukup kuat. Meskipun bisa kita belum kita lihat secara Fibonacci. Nah, setelah kita melihat juga secara resistance, ini kemarin setelah dia sebelum dia arah, di sini dia ninggalin gap. Nih, dia punya gap di sini. Gapnya ini cukup besar. Dari 680 ke 695. Nah, ini harga di sini cukup besar sehingga kemungkinan dia bisa saja turun untuk menutup dari gap ini. Jadi, kalau selama gap ini belum ketutup, maka dia kemungkinan besar dia akan jatuh untuk nutup ini. Ya kan seperti ini. Dia naik di sini cukup tinggi, lalu dia ninggalin gap di sebelah sini. Dia ninggalin gap di sini, memang dia naik lagi berikutnya. Tapi setelah kita lihat pas dia down sekali di sini, ya udah dia turun terus, udah nutup gap aja dia masih turun. Masih turun terus tuh, sampai dia turun terus sampai akhirnya baru balik di akhir-akhir ini dia baru balik di sini. Jadi ini adalah kalau kalian mau beli di BBYB, coba analisa dulu. Jangan langsung beli. Nah, selain kalian analisa secara teknikal, kalian juga bisa analisa secara bandarmologi. Bisa menggunakan bandar, dia beli, akumulasi, atau lagi distribusi. Waktu video sebelumnya tuh saya sempat membahas sedikit mengenai bandarmologi saham. Kalian bisa lihat di video sebelumnya di mana cara saya menggunakan bandarmologi. Di situ saya membahas singkat saja tapi cukup jelas dalam membahas bandarmologi, baik itu untuk kita lebih pasti lagi nih untuk kita beli atau tidak, tergantung dari bandar. Nah, ini adalah sekian dulu dari saya mengenai BBYB atau Bank Neo Commerce. Jadi saran saya bagi kalian yang takut ketinggalan, takut dia terbang lagi, ini sepertinya jangan dulu dibeli. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini ya. Kita coba lihat dulu di sini. Tarik dulu ya. Oke, di sini. Nah, ini udah kena nih sama resistance-nya 786. Ya kan? Di sebelah sini. Saya akan berikan tanda deh di sini. 850 ternyata nih resistnya. 786. Tinggal 10 rupiah lagi. Jadi kalau kalian mau beli, dia pasti jatuh dulu. Karena ini udah resistance ini kuat. Didukung Fibonacci 0786 di harga 850. Karena sekarang harganya 840. Ini cukup kuat. Karena 840 ke 850 hanya beda 10 rupiah. Jadi cukup kecil pairnya. Jadi dia kemungkinan akan koreksi. Koreksinya kemana? Kita lihat secara Fibonacci lagi. Coba kita tarik dari swing low ini ke swing high yang ini. Nah, koreksi dia akan koreksi ke 382. Fibonacci 382 ini di harga 655. Jadi kalau kalian mau beli saham ini, kalian bisa beli di harga 655. Lalu kalian bisa TP langsung di 725 mungkin di sebelah sini.
Sebelah sini kalian bisa TP 25 karena di sini juga didukung oleh beberapa pergerakan saham. Kalian bisa ambil di sini, jual di sini. Tapi kalau dia turun sedikit saja, dia tidak ada support yang kuat-kuat amat gitu. Jadi dia cuma tidak ada support bahkan di sini. Ya paling di sini 0,5. Ini support lagi kalau kalian mau cut loss, paling kalian cut loss di sini. Kalian cut loss daerah sini nih. Kalau sampai dia tembus bagian ini, dia akan turun ke sini. Jadi kalian harus cut loss di sini. Tapi namanya saham gorengan, support itu kadang-kadang nggak kuat. Jadi kalau emang dia udah turun berapa tick gitu, kalian harus lepas. Karena dia itu cukup cepat dalam pergerakan harga. Oke, kita langsung lanjut ke saham berikutnya. Kita akan bahas adalah saham BBRI. Kita kembali lagi dalam pembahasan kita, yaitu BBRI. Nah, di sini kita sudah lihat di beberapa video yang lalu bahwa saya bilang si BBRI ini baru aja nutup gap, ya nggak? Dia kemarin baru nutup gap di sini. Ini dia baru nutup gap yang sebelah sini kan. Ternyata saya bilang di situ kan bakalan kemungkinan itu merupakan tanda baik ya, dia bakalan bullish tandanya. Tapi setelah kita lihat di sini, dia memang bullish di sini. Tapi ternyata bullishnya dia tidak bertahan lama. Bullishnya dia tidak bertahan lama, langsung dia patah tren. Dan dia langsung nutup lagi gap di sini. Ya memang dia gap belum ketutup banget ya, dia masih punya gap sisa di bagian bawahnya, di sebelah sini. Gapnya dia masih ada di sebelah situ. Jadi kalau kalian mau beli BBRI atau kalian yang udah punya BBRI, gimana reaksi tanggapan berikutnya? Kalian bisa beli lagi average down kalau dia udah rebound atau udah mantul ya, dia udah ada kepastian untuk dia kembali ke atas untuk melanjutkan bullishnya dia. Jadi dia harus udah membentuk sebuah swing low seperti ini, baru kalian boleh average down. Nah, bagi kalian yang belum punya dari saham BBRI, kalian mau beli di mana? Misalnya kalian bingung nih mau beli di mana. Nah, saran saya sebaiknya kalian beli setelah dia benar-benar close dari gap ini, karena dia masih punya gap yang cukup kecil sih sebetulnya. Dia ada di gapnya dia itu masih sampai di 3690. Nah, kalian bisa beli di 3690 untuk BBRI, dan karena dia di sini masih belum rebound, masih belum ada kembali sahamnya mau ke arah atas gini, mau bikin swing low, kalian tunggu dulu. Meskipun udah nyentuh dia angka yang tadi saya sebut 3690, tapi dia masih berbentuk candle bearish, jangan kalian beli dulu. Kenapa? Karena kalau memang dia candle itu masih bearish dan sifatnya masih impulsif seperti ini, masih Marubozu. Kan di sini seperti bentuknya nih Marubozu nih. Ya seperti kita pelajari. Nah, ini malah Marubozu kuat nih di sebelah sini nih ya kan. Kotak body semua ini, nggak ada shadow atas maupun shadow bawah. Nah, ini cukup hati-hati karena dia kemungkinan akan turun lagi, karena yang namanya dia memiliki rejection itu cukup kuat ya dari atas nih. Dia memiliki tingkat penjualan yang tinggi nih. Makanya dari atas ini ke si bawah sini nggak ada shadow sama sekali. High-nya dia adalah open dan low-nya dia adalah close-nya. Ini cukup mengkhawatirkan kalau kalian beli saat kondisi seperti ini. Ya, seperti kalau kalian mau tahu lagi lebih dalam mengenai candle, sifat suatu candle, bisa kalian lihat di video saya mengenai cara membaca candlestick. Itu ada di playlist technical analysis ataupun playlist bahas saham.
Di situ ada link playlist ya, di kolom deskripsi saya berikan untuk kita membahas candlestick secara lengkap. Nah, di sini kalau kalian mau beli memang saya sarankan untuk 3690, tapi dengan satu syarat, candle ini tidak boleh merah. Dia harus candlenya hijau, dan candle hijaunya itu juga yang kuat. Jadi sebisa mungkin candlenya tuh jangan yang seperti ini. Jadi dia open di sini, naik, terus ada rejection yang cukup kuat di sebelah sini nih. Yang warna hijau nih punya cukup kuat rejection sehingga dia close jadi cuma di sini doang. Ekornya nih tinggi. Kalau ekor tinggi kayak gini ya memang kemungkinan dia akan turun. Ya dia di sini close, lalu dia gap up, jatuh dalam. Nah, jadi saran saya kalian kalau mau beli memang di 3690. Tapi ada tapi, kalau kalian mau beli aman, ya mau beli aman, kan di sini nih candle marbozunya nih yang ini nih, yang warna merah ini nih yang paling besar. Nah, untuk kalian mau cari aman, kalian beli di mana? Kalian beli di sini. 3830. 3830. Kalian beli di sini dengan satu kondisi, bukan merupakan, kan dia close di sini, bukan merupakan dia gap up ke sini terus kalian beli. Jangan, itu bahaya. Dia di sini dia sudah hijau, beberapa candle hijau sampai dia close di 3830. Setelah dia close di 3830 dan bisa mempertahankan posisi di situ, di hari berikutnya kalian bisa beli 3830. Nah, itu akan cukup resikonya akan cukup kecil untuk BBRI, dan kalian langsung bisa TP di sini. Di sini yaitu di harga Rp3870 karena merupakan resistance yang cukup kuat di sini. Ada beberapa harga yang bergerak di daerah harga ini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Jadi ini cukup kuat untuk resistance-nya. Jadi kalau kalian mau beli, kalian beli di 3830 atau 3840, lalu kalian bisa jual di 3870. Nah, seperti itu. Jadi bagi kalian yang mau request saham apa aja, apapun itu sahamnya selama itu di Indonesia, saham Indonesia, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya akan bahas di video selanjutnya mengenai referensi saham mingguan dan juga IHSG di minggu depannya. Tulis aja di kolom komentar apa aja yang perlu ditingkatkan dalam video ini. Jangan lupa berikan likes-nya, karena satu like sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh dulu diklik tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar setiap minggu saya upload video, kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube. Dan juga kalian bisa bisa menonton video ini lebih awal. Nah, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar tentang saham bersama dengan Cash2 Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini hanya untuk keperluan edukasi, dan setiap analisa yang saya berikan murni dari apa yang biasa saya lakukan dalam menganalisa suatu saham. Saya tidak dibayar oleh siapapun dan oleh apapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.